Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dila, Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu Nina. Alhamdulillah. Pada kesempatan kita kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum melaksanaan proses coaching kali ini, perkenalkan saya Nina Septia Rahmawati, bertindak sebagai observer. Bu Umi kali ini sebagai coach ya, kemudian Bu Dila sebagai coaching. Pada sesi coaching kali ini ada beberapa rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah tentang bagaimana rubrik penilaian yang Ibu gunakan pada praktik coaching kali ini. Baik Bu, mungkin bisa saya bantu untuk menjelaskan bahwa rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta. Jadi mulai dari tahapan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan pada akhirnya pada tahap tanggung jawab. Begitu. Baik Bu Umi, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching kali ini? Iya, pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran, menghadirkan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya, Bu. Iya. Dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Tepatnya kalau saya ingin itu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Nina. Iya, karena harapannya bisa menggali sebanyak mungkin potensi yang ada pada kunci, begitu. Gitu ya Ibu ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan tadi Bu? Kalau indikator ketercapaian tujuan yang saya harapkan bisa menerapkan alur tirta dengan baik, kemudian proses coaching bisa menemukan potensi atau memunculkan potensi yang ada pada kunci. Begitu. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya waktu saya berikan kepada Bu Umi dan Bu Dila untuk melakukan proses coaching. Iya. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Baik Bu Dila, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana Bu Dila kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, dari wajahnya sudah berseri-seri, insya Allah ini semangatnya. Kita mau bincang-bincang saja karena apa ya, kemarin kan Bu Dila sempat menghubungi saya. Iya. Katanya Bu Umi ada sesuatu yang ingin disampaikan begitu. Kalau boleh saya tahu ada hal apa Bu yang ingin disampaikan ke saya? Iya, ini Bu Umi ada yang ingin saya sampaikan. Ini ada kerisauan saya dan juga ada keraguan-raguan ini. Iya. Sepertinya ini saya ada harapan, ini secerca harapan jika saya mau cerita dengan Bu Umi. Begitu. Ini saya ada masalah terkait dengan materi pembelajaran pada mata pelajaran PJOK saya. Kebetulan kan saya mengampu di kelas 12 ini Bu Umi. Itu ada masukan dari anak-anak, Bu Dila ini kok kurang sih materinya gitu. Kemudian yang kedua, modulnya dari Bu Dila kita harapkan loh, karena selama ini yang disampaikan Bu Dila itu terbarukan, tapi kami dapat materinya kok enggak gitu loh Bu Umi. Sehingga saya merasa tertantang dan juga tertarik dari apa yang disampaikan anak-anak. Wah, ini saya berarti ini kurang ini memberikan materi ke anak-anak. Tapi kalau saya menyampaikannya sudah Bu Umi. Hanya saja kok saya kurang ya, setelah saya lihat file saya sama Bu Umi, ternyata saya tidak punya karya sendiri ini kan. Saya tinggal download aja gitu Bu Umi. Iya. Jadi kan Bu Dila menyampaikan bahwa materi kemudian modulnya disampaikan anak-anak itu masih kurang begitu ya menurut Bu Dila ya. Kemudian setelah kita bincang-bincang nanti, harapannya Bu Dila itu seperti apa? Iya, Bu Umi bisa memberikan harapan ke saya dan juga semangat ini agar saya ini mampu untuk membuat materi pembelajaran sendiri dan juga menghasilkan karya nyata bahwasanya oh ini loh modul pembelajaran PJOK kelas 12 karyanya Bu Dila, kan bangga juga nih. Saya punya harapan juga anak-anak, oh ternyata Bu Dila mampu juga nih gitu. Jadi punya materi sendiri lah Bu Umi, karya saya gitu Bu Umi. Iya. Kalau saya boleh tahu Bu Dila, kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan? Kalau kondisi ideal Bu Mi ya, kondisi idealnya adalah
saya menyiapkan materi pembelajaran itu sendiri. Satu, yang kedua, bukan hanya memanfaatkan, akan tetapi juga mampu mengkreasi sendiri Bu Umi, sehingga saya akan membuat materi pembelajaran itu sesuai dan juga bermanfaat untuk peserta didik saya, terutama pada materi-materi PJOK di kelas 12. Di sini anak-anak kelas 12 itu kan juga kritis Bu Umi ya, juga mereka memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi itu juga luar biasa mereka. Kemudian mereka juga memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar, terutama terkait dengan mata pelajaran PJOK. Padahal mata pelajaran PJOK di sini anak-anak sudah dapat sejak SD. Namun di kelas 12 ternyata banyak yang baru mereka ketahui Bu Umi. Akan tetapi lebih banyak dari apa yang saya sampaikan, sehingga saya berharap dari pembicaraan hari ini dengan Bu Umi, saya terpicu untuk membuat sebuah karya begitu Bu Umi. Iya, kalau kelas 12 itu banyak praktek apa teori ya Bu? Kalau berdasarkan KD-nya Bu Umi itu praktik Bu Umi, tetapi juga ada KD yang memang harus materi, itu ada namanya PMS, itu ada di kelas 12. Kemudian dari semua materi itu setiap KD pasti ada juga teorinya, kajian teorinya terlebih dahulu baru dipraktikkan. Nah, materi inilah yang Bu Umi yang sering ini saya jelaskan langsung Bu Umi di kelas, setelah itu langsung mereka praktikkan gitu. Iya, itu kondisi ideal yang diharapkan Bu Dila tadi kan seperti itu ya. Kalau misalkan kita skala nih dari skala 1 sampai 10. Iya. Kondisinya Bu Dila saat ini pada level berapa ya Bu? Rentang berapa? Kalau level rentang 1 sampai 10 ya Bu Umi ya. Saya kira-kira di level 6 Bu Umi masih ya. 6. Iya. Gitu. Karena saya masih kurang sekali dalam hal materi, masih ke pemanfaatan aja Bu Umi. Jadi bukan ke karya kreatif saya, akan tetapi lebih ke pemanfaatan. Jadi contohnya, sudah ada nih materi bola voli, ya udah ambil aja. Nah, saya rasa materi bola voli ini sudah relevan, ya udah saya ambil gitu. Ada kalanya kan kita harus memperhatikan kebutuhan siswa juga, bahwasanya tidak semua peserta didik mampu untuk melakukan pembelajaran secara visual. Ternyata juga ada yang kinestetik, makanya harus praktik langsung kayak gitu Bu Umi. Ini yang masih terabaikan, sehingga saya masih pada posisi 6 lah. Iya, berarti memanfaatkan materi yang ada ya, belum mengkreasi ataupun menciptakan sendiri begitu. Kalau yang Bu Dila inginkan seperti apa? Ya, pada level saya berapa? inginkan itu level 8 lah Bu Umi. Untuk saat ini 8 dulu. Kenapa? Pikiran saya ada hal yang harus saya lihat dulu, kemudian amati dulu, kemudian saya tiru, kemudian saya kreasi atau saya adopsi. Ini saya buat seperti apa, seperti itu Bu. Jadi tidak sampai tinggi lah gitu. Gitu ya, 8. Padahal kalau 10 mungkin akan lebih baik begitu ya. Iya, tapi kalau 10 berarti saya harus memiliki keterampilan teknologi informasi yang luar biasa ini kayaknya. Editing video, saya terbayang gitu Bu Umi. Nah ini keterampilan ini yang memang harus saya miliki Bu Umi, keterampilan editing video, kemudian take videonya. Belum waktunya juga Bu Umi, saya membayangkan kok 10, wah terlalu tinggi nih gitu. Untuk mendukung Bu Dila mencapai level 8 itu ya mungkin ada kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Iya, saya kira saya memiliki kekuatan itu, dimana kekuatan itu dari lingkungan saya Bu. Pertama yaitu teman sejawat saya ini memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa, yaitu baik rekan sejawat itu mulai dari MGPS maupun dengan mapel lain Bu. Kemudian yang kedua sarana prasarana ya Bu ya, di sekolah di sini sangat ini alhamdulillah lengkap, sehingga ini membantu saya untuk menyelesaikan materi pembelajaran nanti yang akan saya buat. Kemudian yang ketiga, saya memiliki dukungan atau kekuatan dari suami saya, karena kebetulan suami saya ini bergelut di bidang teknik informatik, sehingga ini menjadi daya dukung saya dan semangat saya. Selama ini saya malas belajar, saya harus meningkatkan belajar ini gitu. Untuk bisa mengimbangi gitu ya. Betul. Baik, ini tadi kan
kekuatan atau peluang-peluang yang mungkin dimiliki oleh Bu Dila. Ada rekan sejawat, ada sarpras atau daya dukung, kemudian ada keluarga, teman SD tadi ya, teman satu dipan yang menjadi motivator dalam Bu Dila mengembangkan kompetensi yang ada. Tentunya Bu di dalam melaksanakan sesuatu, selain ada kekuatan pasti ada hambatan atau gangguan ya. Kalau saya boleh tahu mungkin hambatan atau gangguan apa yang mungkin dapat menghalangi Ibu dalam tujuan Ibu ini? Menurut saya hambatan saya itu dari segi waktu. Jadi saya ini memanage waktunya ini kayaknya kurang bagus ini dalam hal membagi waktu, bagaimana saya sebagai pengampu mata pelajaran dan juga ada tugas lain yang harus ini saya selesaikan. Selain kebetulan hari ini dalam tahun ini saya harus menyelesaikan ini kuliah saya, kemudian tugas yang lainnya juga Bu di praktisi lain gitu ya. Jadi kan ada hambatannya waktu, kemudian ya dari permasalahan atau hambatan yang ada, kira-kira Bu Dila punya alternatif solusi tidak dari masalah ini? Ya Bu, saya memiliki gambaran alternatif solusinya itu saya berkolaborasi dengan teman-teman saya atau teman sejawat. Yang kedua saya dari kolaborasi itu saya juga mampu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun MGMP yang lain Bu. Dan juga terutama saya memanfaatkan daya dukung saya dari keluarga ya. Solusinya saya harus belajar juga dengan suami saya di rumah. Iya. Dari beberapa alternatif solusi yang Bu Dila sampaikan tadi ada kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian optimalisasi memanfaatkan dari kompetensi yang ada dari rekan SD tadi, kemudian sarpras yang ada. Manakah yang menjadi alternatif solusi yang diprioritaskan oleh Bu Dila? Yang menjadi prioritas saya ini Bu, kolaborasi dengan teman sejawat Bu. Jadi ini kan kebetulan di sekolah kan rekan-rekan ini banyak yang dari materi kan MGMP saya ada 4 orang kan gitu ya Bu ya, sehingga saya memanfaatkan itu kolaborasi bersama rekan sejawat. Itu yang menjadi prioritas saya Bu saat ini. Kolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau strateginya kira-kira yang mungkin dilakukan Bu Dila? Strategi awal yang akan saya lakukan yang pertama bisa jadi saya harusnya koordinasi dengan rekan-rekan saya. Yang kedua saya akan menyusun rencana bagja. Di situ kan pasti terencana betul apa yang menjadi tujuan saya, kemudian saya harus seperti apa, kapan waktunya, ada lini masanya kan gitu ya Bu ya. Kemudian apa aksi nyata yang harus saya lakukan, kemudian saya melakukan refleksi. Nah di situ dari masukan-masukan tadi maka saya berharap betul alur bagja yang sudah saya susun saya mampu mengatasinya dengan alur bagja tadi Bu. Yang tadi kan hambatan saya adalah waktu ya Bu ya. Secara otomatis saya mampu menggunakan alur bagja tadi untuk memanage waktu saya sehingga tujuan saya yang pertama yaitu yang utama adalah materi pembelajaran itu nanti terwujud dan tersusun dan juga bermanfaat untuk anak-anak. Wah ini strateginya sudah luar biasa ini ya. Tinggal tuh nunggu prakteknya dari alur bagja, kemudian dari lini masa dan sebagainya itu tadi. Ya mudah-mudahan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik kan harapannya begitu ya Bu. Hanya saja ini perlu segera diagendakan. Ini mau direalisasikan kapan begitu ya. Iya, kira-kira dalam waktu 2 minggu inilah Bu. Insya Allah saya atur dulu bagjanya karena saya juga harus mengamati juga kalau berdasarkan jadwalnya anak-anak peserta didik ini kan kebetulan semester genap ya Bu ya. Kebetulan ini waktu momen yang paling tepat ini Bu. Karena anak-anak kebetulan semester genap itu fokus pada ujian. Maka saya bagian untuk evaluasi kan, waktunya evaluasi cara otomatis menunggu ini waktu yang tepat adalah segera mungkin sehingga dalam waktu 2 minggu ke depan saya memiliki alur bagja yang bisa saya laksanakan.
Iya. Gitu Bu. Nggih. Jadi rencananya 2 minggu ke depan, tapi Iya. tentunya dalam jangka waktu yang tidak terbatas kan harus terus mengembangkan diri. Iya, iya, Bu. Siap, nggih, untuk iya. semester Ya dengan pasti bisa ini ya. semester ganjil ke depan insya Allah. Iya, iya. Kalau boleh saya tahu Bu, Iya. ukuran keberhasilan dan rencana aksi yang Bu dilakukan apa ya? Ukuran keberhasilannya adalah yang pertama, saya memiliki materi pembelajaran itu sendiri untuk mata pelajaran PJOK kelas 12. Kemudian saya menyusunnya berdasarkan alur baca yang telah saya siapkan. Kemudian hasil laginya adalah materi pembelajaran yang saya susun ini bermanfaat dan dimanfaatkan oleh anak-anak saya. Mudah-mudahan segala yang menjadi target dan ukuran keberhasilan Bu Dila bisa terlaksana dengan baik ya. Iya. Bisa menghasilkan modul atau bahan ajar yang bisa betul-betul kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Tidak hanya adopt atau memanfaatkan dari materi yang sudah ada, modul yang sudah ada, tapi kita bisa menciptakan dan mengkreasi modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Biar anak-anak tidak sampai protes lagi kan. Tidak komplain. Apalagi kelas 12 ini sudah sudah pada tahapan kritis juga. Kemudian mereka betul-betul paham dengan kondisi yang mereka alami. Baik Bu Dila, kalau dalam rencana aksi yang Bu Dila lakukan tadi, yang jelas kan harus ada komitmen ya. Kalau saya boleh tahu komitmen yang Bu Dila tentukan dalam menghadapi rencana aksi yang Bu Dila rencanakan tadi apa ya Bu? Saya memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alur baca yang telah saya susun Bu. Sehingga tujuan saya nanti pasti tercapai. Kalau saya tidak berkomitmen penuh, ya saya nggak yakin jadinya itu akan tercapai gitu ya Bu ya. Saya berkomitmen bahwasanya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan gitu Bu. Iya, sesuai alur baja. Jadi ada lini masanya juga sudah ditetapkan, mulai dari tahapan awalnya seperti apa sampai pada akhirnya seperti itu kan begitu ya rupanya. Kalau dalam merencanakan programnya Bu Dila tadi ya untuk pengembangan diri, baik untuk membuat modul ajar atau materi yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya Bu Dila. Bu Dila membutuhkan bantuan orang lain apa tidak? Pastinya Bu, gitu pasti saya membutuhkannya Bu. Iya, saya membutuhkan rekan-rekan sejawat saya untuk melaksanakan kolaborasi yang sudah saya rencanakan. Iya. Kemudian dari percakapan yang sudah kita lakukan, kita bincang-bincang santai ini tadi, mungkin ada rencana tindak lanjut yang mau Bu Dila lakukan? Iya. Tindak lanjut saya adalah saya melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan Bu, sehingga nanti akan terwujud apa yang menjadi impian dan tujuan saya. Itu Bu. Begitu ya. Dari kita bincang-bincang nih, kesimpulan yang Bu Dila peroleh apa ya kira-kira? Kesimpulan yang saya peroleh ini Bu, saya satu merasa senang karena mendapatkan gambaran ternyata akan kompetensi diri saya, sehingga saya nantinya akan semangat lagi untuk menyusun apa yang saya rencanakan, yaitu materi ajar di kelas 12 terutama, sehingga kelas 12 itu nanti terpenuhi kebutuhannya, akan belajar akan materi ajar yang dia butuhkan Bu Umi. Begitu ya. Kalau saya boleh tahu nih, perasaannya Bu Dila setelah kita bincang-bincang ini gimana? Alhamdulillah saya selama bincang-bincang ini kok nyaman ya Bu ya. Gitu akhirnya tahu oh begini ya gitu. Sehingga terima kasih banyak Bu Umi akan bincang-bincang hari ini, dan saya menyita waktunya Bu Umi ini. Enggak, saya senang bisa berbagi, sehingga saya merasa nyaman dan juga saya merasa senang akan dan juga memiliki harapan bahwasanya nanti ke depan materi ajar yang saya inginkan itu akan terwujud Bu Umi. Amin, amin ya. Wah, ini tidak terasa ya, kita sudah ngobrol banyak. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Dila. Saya harus
ada acara lain, mohon Iya, maaf ya. terima kasih Tapi ya, Bu. tetap saya tunggu kabar baik dari Bu Dila sudah Iya. menghasilkan karya, media atau modul ajar yang Iya, Bu khusus Umi. untuk anak-anak didiknya ya. Amin. Baik, terima kasih. Iya. Sampai ketemu di session berikutnya Bu. Mudah-mudahan Iya. itu tadi panjenengan bisa melaksanakan aksinya dengan sip begitu Iya. ya. Terima kasih, Cukup dari Bu. saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi, Bu Dila, tepuk tangan dulu ya Bu Dila, keren. Tadi proses coachingnya sangat menarik, nyaman, saya lihat semuanya bahagia gitu ya Bu Dila. Bu Dila selaku coach menceritakan dengan rileks, Bu Umi juga sudah menggali setiap potensi Bu Dila dengan baik. Yang pertama catatan saya terkait dengan alur tirta. Secara garis besar sudah tampak terlihat jelas. Di checklist saya tadi setiap alur dari alur tirta itu sudah saya centang semuanya. Tujuan coaching sudah ada, sudah tampak, identifikasi dan indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan tanggung jawab juga sangat jelas tadi sudah tercapai. Kemudian Bu Umi selaku coach tadi di awal ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu Umi ya. Tadi saya amati Bu Umi sudah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengarahkan coach untuk mengembangkan potensinya, memancing ide-ide kreatif sehingga coach bisa menemukan solusi permasalahan. Kemudian yang berikutnya Bu Umi, setelah melakukan praktik coaching ini, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Iya, baik Bu Nina. Indikator ketercapaian setelah melakukan proses coaching ini yang jelas saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Bagaimana tadi saya juga sudah melakukan tahap-tahapan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ini tadi saya juga merasa sudah mampu berusaha memancing dari Bu Dila dari Kuci untuk bisa mengembangkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sudah begitu Bu. Iya. Baik Bu Umi. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching berikutnya Bu? Tetap Bu, saya selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin menghadirkan kesadaran penuh, kesadaran secara penuh, dan juga untuk mendengarkan secara aktif dari pernyataan-pernyataan disampaikan oleh coach saya. Mungkin seperti itu Bu Nina. Baik, terima kasih banyak Bu Umi, Bu Dila. Demikian proses coaching kali ini, semoga menambah pengalaman ya, menambah pengembangan diri kita sebagai guru yang profesional. Baik, saya tutup untuk proses coaching kali ini. Terima kasih banyak Bu Dila, Bu Umi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.